بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، به نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه، صفيه وحبيبه، حافظ سره ومبلغ رسالاته، سيدنا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين والأئمة الهداة الهادين المهديين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وروح العالمين له الفداء. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام على قتيل العبرات، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukur alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Malam hari ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majlis duka Abu Abdillah Al-Husain. Masing-masing dari kita tentunya datang dari rumah ke majlis ini dengan hajat, punya keperluan, punya masalah. Ada yang datang punya cinta, ingin menunjukkan cinta kepada Abu Abdillah Al-Husain, ingin menunjukkan cinta kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra bahwa kami mencintai putramu Al-Husain. Seharian dari pagi sampai sore kita bekerja, pulang harusnya kita beristirahat. Kita kesampingkan istirahat itu demi menghadiri majlis Abu Abdillah Al-Husain. Supaya apa? Supaya Sayyidah Fatimah bisa melihat kita dan memberikan syafaat pada kita semua. Diriwayatkan ada seorang sahabat Imam Shadiq alaihi salam menggelar majlis aza untuk Abu Abdillah Al-Husain. Dia tidak memberitahu imam bahwa dia menggelar acara di rumahnya, karena dibuat acara yang sederhana di rumahnya. Esok harinya ketika dia menemui Imam Shadiq alaihi salam, imam memuji dia. Memuji, terima kasih. Berterima kasih kepada orang itu karena telah menggelar majlis untuk kakek beliau Abu Abdillah Al-Husain. Orang itu terkaget-kaget dan heran, dari mana Anda tahu wahai imam? Imam mengatakan tidak ada satupun majlis yang digelar untuk kakekku Al-Husain kecuali kami tahu dan kami hadir di situ. Imam kemudian mengatakan kepada dia, apakah engkau tidak melihat ada orang yang mengenakan rida, mengenakan kain berwarna putih yang diletakkan di atas kepalanya dan duduk di pojok menerima tamu orang-orang yang masuk ke ruangan itu? Dia mengatakan, iya aku melihat. Kata imam, itu aku wahai fulan. Yakinlah bahwa majlis-majlis semacam ini tidak mungkin akan lepas dari pandangan Ahlul Bait. Itulah yang kita harapkan. Setahun kita memenuhi kehidupan kita dengan berbagai macam perbuatan kita, pelanggaran-pelanggaran kita, kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita tumpuk terus-menerus. Kita datang di majlis-majlis Imam Husain, mengetuk pintu Imam Husain supaya Allah berkenan memandang kita dan menggugurkan dosa-dosa kita. Karena Imam Husain alaihi salam adalah safinatun najah. Keselamatan apa lagi yang mau kita dapatkan selain keselamatan hakiki? Ini keselamatan saat kita kelak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Manusia dalam keseharian menimbun kesalahan-kesalahan, menimbun dosa-dosa. Bulan Muharram datang, kita ingin menyuci diri kita, membersihkan diri kita dari dosa-dosa gitu. Yang menjadi pertanyaan, kenapa manusia cenderung untuk melakukan kesalahan? Cenderung untuk melakukan dosa. Karena tabiat manusia adalah tabiat yang ingin mendapatkan kenyamanan, kenikmatan, kesenangan. Kalau seandainya manusia ditawari untuk hidup nyaman dengan hidup yang tidak nyaman, pasti akan memilih hidup yang nyaman. Kita semua cinta kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Mereka saudara-saudara kita. Kita menangis saat mereka menangis. Kita bersedih saat mereka bersedih. Dan kita setiap hari berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala secepatnya mengakhiri penderitaan bangsa Palestina, terutama yang ada di Gaza. Itu doa kita setiap hari. Tetapi maukah kita yang berada di sana dan mereka yang ada di sini ditukar? Secara naluri manusia tidak mau hidup di tempat yang seperti itu. Di bawah gempuran bom yang setiap waktu, sewaktu-waktu kita bisa menjadi korban. Itu tabiat manusia. Karena itu untuk mendapatkan kenyamanan, orang berusaha, orang bekerja. Siang, malam, kadang bekerja bukan 1 shift, 2 shift, 3 shift. Kenapa? Supaya dia bisa mendapatkan rezeki yang lebih. Dengan rezeki yang lebih dia bisa mengatur kehidupannya lebih baik dan lebih nyaman dalam kehidupan. Tabiat manusia memang seperti itu. Berhadapan dengan kesulitan, dia akan menghindar. Ketika ditawari hal yang baik, yang senang, yang nyaman, dia akan menerima dan menginginkannya. Kenapa kita harus menyekolahkan anak kita sampai tinggi? Anak-anak muda misalnya, sekarang mesti kuliah. Kenapa harus kuliah tinggi-tinggi? Kenapa harus mengejar prestasi? Kenapa harus mengejar gelar? Supaya kelak setelah dia mendapatkan ilmu, mendapatkan ijazah, mendapatkan sertifikat, dia bisa memiliki kehidupan yang lebih layak. Ketika masuk ke bursa pekerjaan, bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dengan ijazah yang dimilikinya. Untuk apa? Supaya nanti mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, penghasilan yang lebih baik, dan kehidupan yang lebih baik. Itu tabiat manusia memang seperti itu. Karena itu ketika manusia berhadapan dengan kondisi, ada yang mengusik kenyamanannya, ada yang membuat dia tidak enak, membuat kehidupannya getir, dia akan melakukan perlawanan terhadap kegetiran itu. Jangan jauh-jauh. Saya kasih contoh suatu hal yang sangat ringan dan mungkin dihadapi oleh banyak dari kita. Ketika kita pulang ke rumah, inginnya kita berada di rumah yang nyaman. Tapi betapa banyaknya rumah di negeri ini, di negara kita ini, rumah-rumah kita. Saat kita sedang duduk ingin beristirahat di rumah, ternyata di loteng kita ada binatang yang lalu lalang dan mengganggu ketenangan kita. Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menghentikan itu gangguan. Membeli racun tikus, membuat perangkap, dan hal-hal lain. Supaya apa? Supaya tenang. Supaya hidup kita tenang. Perlawanan dan penolakan kita kepada hal yang tidak menyenangkan itu ada beberapa macam. Terkadang kita menolaknya dengan tindakan. Dengan tindakan, perbuatan. Tentunya kalau kita melakukan perbuatan untuk menentang apa yang tidak nyaman bagi kita, perlu mukaddimahnya. Misal ketika kita berada di suatu lingkungan yang dikuasai oleh preman-preman, misalnya jagoan-jagoan yang suka melakukan kezaliman kepada orang-orang di sekitar, pasti kita tidak menyukai kondisi itu. Dalam kondisi semacam itu ada beberapa kemungkinan. Jika kita memiliki keberanian dan kita punya backingan, kita akan melawan. Jika tidak, kita akan melawan dengan lisan, kalau hanya berani dengan lisan. Namun terkadang keberanian dengan lisan pun tidak punya. Menolaknya dengan apa? Dengan hati. Jika memungkinkan akan kita pindah dari situ. Penolakan terhadap kezaliman, penolakan terhadap hal yang mengusik kenyamanan, itu adalah sesuatu yang bisa disebut naluri manusia. Namun terkadang apa yang kita sebut dengan kezaliman yang mengusik ketenangan kita, terkadang kita keliru dalam menentukan dan melihat bahwa ini merupakan kezaliman atau bukan kezaliman.
Seringkali manusia keliru. Sebagaimana dokter kadang juga keliru mendiagnosa penyakit pasiennya. Manusia juga seringkali keliru dia dalam menentukan dan mengidentifikasi apa sebenarnya yang dihadapi. Kadang hal-hal yang merupakan kezaliman kita anggap sebagai bukan zalim. Misal seperti ada sebuah kisah, saya beberapa waktu yang lalu membaca sebuah kisah ketika pasukan Mongol menyerang di suatu tempat di negeri Persia. Satu kota di negeri Persia, di Iran. Pasukan Mongol ketika akan menyerang wilayah situ, dia harus mengerahkan pasukan. Kalau mengerahkan pasukan, pasti ada orang-orang dari pasukan dia yang terbunuh. Jika perlawanannya sengit, maka korban dari pihak dia juga akan banyak. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah merangkul salah satu dari tokoh-tokoh yang ada di kawasan itu. Dirangkul. Ketika tahu bahwasanya tokoh ini bermusuhan dengan tokoh yang lain, dirangkul. Lalu mengatakan begini, kalau kamu baik dengan aku, kamu perangi itu, nanti kamu akan mendapatkan kebaikan dari kami. Kami lindungi, kami berikan dukungan untuk pemerintah daerah sini. Terjadilah perang saudara. Pihak yang ini menang. Tahu apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi adalah pasukan Mongol dengan mudah masuk ke kota itu karena pasukan yang menang sudah capek, sudah letih dalam sebuah peperangan. Seakan-akan dia memberikan tawaran yang baik. Tapi sebenarnya itu adalah tipuan untuk melakukan kezaliman. Salah satu kezaliman yang seringkali tidak kita sadari adalah kezaliman yang dilakukan oleh setan terhadap diri kita. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Adam dari surga, Allah mengatakan kepada Adam, "Inna hadza aduwwun lak wa li zawjik fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa." Wahai Adam, ini setan, ini iblis, ini adalah musuhmu dan musuh istrimu. Jangan sampai dia mengeluarkanmu dari surga ini, dari taman ini. Kalau kau keluar, kau akan sengsara hidupmu. Fa'azallahuma syaitan. Setan menipu dan mereka jatuh. Tipuan setan kepada Nabi Adam itu tidak semudah yang kita bayangkan. Nabi Adam ditipu kemudian langsung tertipu. Nabi Adam itu adalah manusia pertama yang Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada dia asma kullaha. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Semua yang dibutuhkan disampaikan kepada Adam. Lalu kemudian Nabi Adam, para malaikat dikatakan kepada para malaikat, sebutkan mereka semua ini. Asma ambi'uni bi asma'i haula. Malaikat tidak ada yang bisa. Yang bisa Adam. Qala ya Adamu ambi'hum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim sampai akhir. Nabi Adam punya pengetahuan. Kok bisa dia ditipu oleh iblis? Karena iblis ketika menipu Adam bukan mengatakan kepada Adam, wahai Adam, maksiati Tuhanmu, langgar larangan Tuhanmu. Enggak. Iblis mengatakan, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah engkau aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kekuasaan yang tidak mungkin akan sirna. Manusia secara fitrah ingin dia kekal. Manusia secara fitrah ingin kekal. Buktinya apa? Buktinya manusia tidak ada manusia yang tidak ingin punya keturunan. Karena dia merasa dirinya tidak kekal, dia bisa kekal ketika dia melihat keturunannya. Dialah keturunan itulah yang akan melanjutkan kehidupan dia. Adam dikatakan, dan apa yang dikatakan oleh iblis kepada Adam sesuai dengan fitrah manusia yang menginginkan kekekalan. Hal adulluka ala syajaratil khuld. Akhirnya Adam tergoda. Terkadang hal-hal yang menipu itu justru merupakan kezaliman. Kita lihat kondisi di dunia pada saat ini. Tipuan-tipuan yang dilakukan oleh para mafia-mafia narkoba di belakang layar. Berusaha untuk mengesankan bahwa penggunaan narkotika, obat-obatan terlarang itu akan membuat orang terbebas dari pikiran dunia. Akan terbebaskan dari himpitan kesulitan dunia. Dibuat sedemikian rupa sehingga orang ketika merasakannya merasakan nikmat dan enak.
Tapi sebenarnya itu adalah kezaliman. Kezaliman inilah yang harus diketahui. Imam Hussein alaihissalam ketika beliau akan melakukan sebuah perlawanan terhadap rezim Bani Umayyah, saat beliau dipaksa untuk berbaiat kepada Yazid ibn Muawiyah dan beliau menolak, beliau mengatakan, aku tidak mau bersama dengan orang-orang zalim. Karena kezaliman di mata Imam Hussein jelas tidak seperti di mata manusia biasa. Manusia terkadang tertipu sesuatu yang zalim, zulm, kejahatan, kezaliman, tapi dia menyangkanya adalah suatu hal kebaikan. Imam Hussein melihat semuanya dengan jelas. Kezaliman terlihat dengan nyata, keadilan juga terlihat dengan nyata di mata beliau. Ada kezaliman-kezaliman yang mungkin lepas dari amatan kita. Kezaliman yang lepas dari amatan kita. Kita menyangka bahwa kezaliman itu adalah memukul anak yatim misalnya. Kezaliman adalah memakan haknya orang lain. Kezaliman adalah memerangi orang lain. Kezaliman yang ada di dalam benak kita lebih akrab dengan kezaliman kepada orang lain. Padahal kezaliman itu bukan hanya kepada orang lain. Minimal ada dua macam kezaliman. Pertama, kezaliman kepada diri. Dan yang kedua, kezaliman kepada selain diri. Ini pembagian secara mantiki. Kezaliman kepada diri sendiri dan kezaliman kepada yang selain diri kita. Kezaliman kepada diri kita itulah yang sering lupa. Kita sering melalaikannya. Kenapa ini penting untuk disebutkan? Karena yang namanya kezaliman kepada diri itu artinya membuat diri kita jauh dari tujuan penciptaan. Jika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk menyembah kepadanya, kezaliman kepada diri sendiri menjauhkan manusia dari tujuan penciptaan itu. Menjauhkan manusia dari menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman kepada diri artinya menjauhkan dari tujuan penciptaan, dan lebih dari itu Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan syariatnya, menurunkan para nabinya, memberikan ancaman, kalau kalian berbuat baik, kalau kalian beriman kepada Allah masuk surga, jika tidak kalian masuk neraka. Kezaliman kepada diri artinya mengantarkan diri kita menuju kepada neraka. Zalim pada diri sendiri. Sebagaimana kalau kita melemparkan orang ke dalam jurang, itu zalim, melemparkan diri kita sendiri ke jurang juga zalim. Membawa manusia ke neraka itu zalim, membawa diri sendiri ke neraka juga zalim. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, jangan berbuat zalim. Karena banyak sekali kezaliman itu kita melakukan atas diri kita sendiri. Innallaha la yadhlimun nasa syai'an. Allah tidak akan menzalimi manusia sedikit pun. Walakinnan nasa kanu, tapi mereka manusia sendiri, anfusahum yadhlimun, menzalimi diri mereka sendiri. Manusia menzalimi diri sendiri. Dalam masalah kezaliman ada tingkatan-tingkatan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan kezaliman menyebutkan sesuatu yang di luar bayangan kita, bahwa itu merupakan kezaliman paling besar. Allah berfirman misalnya di dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ay yuzkara fiha ismuhu was'a fi kharabiha." Siapa yang lebih zalim dari orang yang mencegah jangan sampai rumah-rumah Allah ini dipenuhi oleh orang-orang yang berzikir dan menyebut nama Allah. Ada masjid, ada tempat ibadah, orang mau ibadah dicegat. Ini kezaliman yang paling besar. Padahal kadang mencegatnya bukan dengan itu, hanya pintu dikunci saja. Hanya mungkin membuat kebisingan sehingga orang tidak bisa masuk masjid. Tapi Allah menyebutnya sebagai waman azlam, siapa yang lebih zalim dari orang yang melakukan itu. Misalnya ayat yang lain di surat yang lain, waman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'. Siapa yang lebih zalim dari orang yang menisbatkan kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau orang yang mengatakan aku mendapat wahyu padahal dia tidak mendapatkan wahyu. Ini contoh yang kedua yang Allah sebutkan, orang yang paling zalim. Yang ketiga yang paling zalim,
Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain mengatakan di surat Hud, "Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban." Siapa yang lebih zalim dari orang yang berdusta atas nama Allah? Kalau kita melihat ayat-ayat yang semacam ini, yang mengatakan ini adalah kezaliman yang besar, artinya kezaliman terbesar di mata Allah adalah ketika cahaya Allah akan sampai kepada manusia tapi dicegah. Kezaliman yang paling besar adalah ketika orang menyekutukan Allah dan berusaha syirik tersebar kemana-mana. Kebatilan tersebar di mana-mana. Ini adalah kezaliman yang paling besar. Bukan kezaliman memukul orang, membunuh orang. Itu adalah turunan daripada kezaliman yang awal. Ketika orang sudah tidak lagi beriman kepada Allah. Ketika orang sudah tidak lagi mengikat dirinya dengan keyakinan-keyakinan, maka apapun mungkin bisa dilakukan oleh orang itu. Termasuk diantaranya membunuh orang. Tidak mudah orang membunuh orang. Banyak diantara kita ketika hari Idul Adha kemarin, ketika ditawari, ayo silahkan siapa diantara kalian semua yang mau menyembelih kambing ini. Kambing halal untuk disembelih. Hari Raya Idul Adha. Diberi golok untuk menyembelih. Siapa yang berani untuk menyembelih? Kenapa? Karena nggak tega. Ada rasa ketidaktegaan. Padahal ini binatang. Padahal ini perintah Allah. Masih tidak tega. Lalu kemudian kita melihat orang dengan mudahnya membunuh manusia. Bukan manusia dewasa yang dibunuh. Anak-anak kecil dibantai. Di hadapan orang tuanya. Orang-orang yang tua dibantai di hadapan anak-anaknya. Ini dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah jauh dari Allah. Sudah tidak lagi mengikat diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya seperti itu. Intinya pertama adalah masalah hidayah dan kebenaran. Ketika kebenaran dan hidayah itu ada orang berupaya untuk mencegah supaya kebenaran ini tidak sampai kepada orang lain, ini adalah kezaliman yang paling nyata dan yang paling besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Imam Hussein alaihissalam menyaksikan apa yang terjadi di zaman beliau saat beliau melihat bahwasanya pemerintahan Bani Umayyah menekan beberapa tokoh termasuk beliau untuk membaiat Yazid bin Muawiyah. Beliau menolak. Kenapa? Karena ada kezaliman di dalamnya. Mari kita simak apa yang dikatakan oleh Imam Hussein. Saya nukil ini dari kitab Biharul Anwar. Qala alaihi salam fi masirihi ila Karbala. Saat Imam Hussein berjalan ke Karbala, beliau itu berhenti di beberapa pemberhentian. Ada beberapa puluh pemberhentian. Istirahat di situ, bertemu dengan orang, berbicara dengan orang-orang di situ. Kadang juga berbicara dengan para sahabatnya, rombongan beliau. Di antaranya beliau mengatakan begini dalam perjalanan menuju Karbala. Inna hadhihi dunya qad taghayyarat wa tanakkarat. Dunia ini sudah berubah. Sudah tidak seperti dulu lagi. Maksud beliau tidak seperti dulu lagi apa? Dulu yang dimaksud oleh beliau itu adalah dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangkan cahaya dari Allah kepada umat. Dunia sudah berubah. Inna dunya qad taghayyarat wa tanakkarat wa adbara ma'rufuha. Kebaikannya sudah hilang. Sudah pergi kebaikan yang ada di dunia ini. Falam yabqa minha illa subabatun kasubabatil ina wa khasisu 'aishin kal mar'al wabil. Tidak ada yang tersisa kecuali secuil. Beliau memisalkannya dengan apa? Dengan sisa yang ada dalam sebuah bejana. Kalau bejana itu wadah, suatu wadah ada airnya, airnya ditumpahkan, masih ada sisa air di situ. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan subabah. Sisa air tumpahan itu yang ada di tempat. Beliau mengatakan kalau ada kebaikan, ada ma'ruf di dunia saat ini, ukurannya hanya segitu. Harusnya bejana itu penuh, wadah itu penuh dengan kebaikan. Kebaikannya sudah hilang semuanya, tinggal sisa. Lalu beliau mengatakan, kepingin tahu kenapa aku mengatakan bahwa kemakrufan, kebaikan sudah tidak ada? Beliau mengatakan, ala tarawna annal haqqa la yu'malu bih. Bukankah kalian melihat dan tahu bahwa kebenaran tidak dilaksanakan? Kebenaran yang dimaksud oleh Imam Hussein adalah kebenaran yang dibawa oleh Nabi.
Kebenaran yang hakiki. Bukan kebenaran yang dibungkus dengan tipuan-tipuan. Kebenaran yang Nabi ketika menyifatinya mengatakan kebenaran hanya bersama dengan Ali. Aliyun ma'al haq wal haq ma'ali. Yaduru haitsu madar. Selalu bersama dengan Ali. Kebenaran itu yang dimaksud oleh Imam Hussein. Kebenarannya sudah tidak ada. Kenapa tidak ada? Ali dicampakkan. Kenapa tidak ada? Hasan dicampakkan. Dicampakkan ini bukan basa-basi. Imam Ali itu dicampakkan itu bukan basa-basi. Apakah kita mengira bahwa Imam Ali bin Abi Thalib tahun 35 Hijriah dibaiat oleh sedemikian banyaknya orang sampai berdesak-desakan. Imam Hasan dan Imam Husain hampir saja tergencet oleh banyaknya orang yang masuk ke rumah Imam Ali. Apa kita kira bahwasanya itu adalah kesenangan mereka dan mereka memang kepingin Imam Ali bin Abi Thalib menjadi imam? Bahwa mereka sudah kembali menjadi orang-orang ma'ruf? Enggak, bukan itu masalahnya. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah kondisinya sudah sedemikian sulit. Kondisinya sedemikian sulit. Kota Madinah pada saat itu berada di dalam kurang lebih kontrol dari para pemberontak. Sebut saja pemberontak karena buku-buku sejarah menyebutnya sebagai pemberontak. Walaupun kita tidak meyakini sebagai pemberontak. Orang yang menuntut keadilan. Yang datang dari Mesir, yang datang dari Basrah, yang datang dari Yaman. Yang berujung pada terbunuhnya Khalifah ketiga. Orang-orang inilah yang menguasai dan mengontrol Madinah. Mereka menuntut. Nah, penduduk Madinah ketika menyaksikan bahwasanya kota Madinah berada dalam kontrol dan kendali orang-orang ini yang bukan orang Madinah, tidak ada cara lain kecuali membaiat Ali. Karena orang-orang yang datang di situ taatnya pada Ali. Kalau Ali mengatakan pulanglah kalian, mereka pulang. Kalau Ali mengatakan tetaplah tinggal di sini, mereka akan tinggal. Pengen bukti? Ada buktinya. Ketika Khalifah Utsman masih belum terbunuh, masih dikepung oleh para anggap saja orang pemprotes itu dari Mesir. Kemudian Imam Ali bin Abi Thalib menjadi perantara, mengatakan kepada Khalifah, ya Khalifah, mereka akan pulang dan akan mengakhiri protes kalau kau cabut itu gubernur yang sekarang ini ada. Ganti dengan orang lain. Khalifah setuju. Khalifah membuat surat, distempel. Ketika surat itu diberikan oleh Imam Ali, dari tangan Imam Ali, diberikan kepada orang-orang Mesir itu, mereka langsung mengatakan, terima kasih wahai Ali. Mereka mulai pulang menuju ke Mesir. Pulang mereka. Ketika Ali mengatakan pulanglah kalian, sudah selesai urusannya, pulang. Tapi di jalan kan ketahuan bahwasanya Marwan bin Hakam menggunakan stempelnya Khalifah untuk membuat surat palsu. Suratnya isinya ditujukan kepada gubernur Mesir, jika datang orang bernama Fulan bin Fulan, bunuhlah dia. Padahal yang ditentukan untuk menjadi gubernur pada saat itu adalah Muhammad bin Abi Bakar. Kalau Muhammad bin Abi Bakar datang bersama dengan rombongannya, bunuh mereka semua. Orang yang diutus oleh Marwan bin Hakam ketangkap. Digeledah, ada surat palsu itu. Balik lagi mereka ke Madinah. Dan terjadilah pemberontakan yang berujung kepada terbunuhnya Khalifah. Semua orang tahu bahwa Ali lah satu-satunya orang yang bisa didengar. Karena itu mereka tidak ada cara lain kecuali memilih Ali. Minta Ali, Ali ini jadilah engkau Khalifah. Suruh mereka pulang supaya keadaan aman lagi. Dan itu dilakukan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Ketika Imam Ali menerima khilafah, semuanya pulang ke kota mereka masing-masing. Bukan mereka sudah membalikkan keadaan untuk pulang lagi kepada kondisi seperti kondisinya zaman Rasulullah. Enggak. Lam yabqa minha illa subabatun kasubabatil ma'ina. Ala tarawna anna al-haqqa la yu'malu bih wa anna al-batila la yuntaha an. Dalam sebagian naskah disebutkan la yutanaha'an. Bukankah kalian melihat, menyaksikan bahwa kebenaran tidak diamalkan, tidak dilakukan, tidak dipraktekkan, dan kemungkaran tidak dilarang? Mungkin orang akan bertanya-tanya, emang sedemikian parah seperti itu di zaman itu, sehingga orang bebas melakukan maksiat misalnya?
Padahal kan banyak sahabat, masih banyak orang-orang yang soleh pada saat itu. Apakah gampang orang melakukan maksiat seperti zaman kita ini orang gampang melakukan maksiat? Tentunya tidak. Masih ada orang-orang yang mencegah dari kebatilan. Tapi yang dimaksud oleh beliau bukan person per person, satu dengan orang lain, enggak. Yang disebutkan oleh beliau atmosfer pemerintahan yang ada. Kenapa? Karena pemerintahnya sendiri, penguasanya sendiri, khalifahnya sendiri gemar melakukan maksiat. Lah kalau orang sudah gemar melakukan maksiat, apakah dia akan melarang orang lain berbuat maksiat? Itulah yang terjadi pada zaman itu. Wa annal batila la yuntaha'an. Saat itulah kata Imam, liyarghabil mu'min fi liqa'illah muhiqqan. Saat itulah sah dan sangat layak kalau orang muslim dan mukmin berkeinginan untuk segera bertemu Allah, untuk segera mati meninggalkan dunia. Bukan tempatnya lagi. Kebatilan sudah menguasai. Hak tidak dilaksanakan. Disitulah Imam kemudian mengatakan dengan kata-kata yang mungkin kita seringkali mendengar. Dan mungkin sebagian dari kita hafal. Beliau mengatakan, fa inni la aral mauta illal hayah. Saat itulah aku melihat bahwasanya aku tidak menyaksikan kematian kecuali itu adalah kehidupan. Walal hayata ma'adh zalimina illa barama. Aku tidak melihat kehidupan bersama dengan orang-orang zalim kecuali adalah sebuah kesia-siaan, adalah sebuah kehinaan dan yang lain. Di sini Imam memberikan sebuah permasalahan. Kenapa? Kok beliau mengatakan dunia sudah berubah? Kenapa beliau mengatakan bahwa kebenaran sudah tidak dilaksanakan? Kenapa beliau mengatakan bahwasanya ma'ruf dan kebaikan sudah tidak ada? Karena apa? Karena kehidupan, kata beliau, hidup dengan orang-orang zalim itu adalah kehidupan yang tidak baik. Kehidupan yang penuh dengan celah, penuh dengan kehinaan. Berarti yang dititik beratkan oleh Imam Husain adalah masalah kezaliman. Pertanyaannya, kezaliman apa yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah pada saat itu? Kalau seandainya kezaliman yang dimaksud adalah membunuh beberapa orang sahabat, Yazid belum melakukannya. Yazid belum melakukan. Kisah ini terjadi pada masa setelah Yazid dibaiat. Hanya beberapa waktu setelah Yazid dibaiat. Waktu Muawiyah sebelum kematiannya, Muawiyah sudah mengirimkan utusan ke berbagai penjuru dunia Islam untuk mendapatkan baiat dari para tokoh-tokoh di seluruh dunia Islam. Sampai kemudian dia mati, barulah kemudian baiat yang asli terjadi. Syam semuanya berbaiat pada Yazid. Banyak orang yang berbaiat pada Yazid. Muawiyah sudah pesan kepada anaknya Yazid, ini ada 3 orang. Ada 3 orang tokoh. Yang satu bisa berbaiat. Yang 2 ini kayaknya nggak bisa berbaiat. Kalau tidak bisa berbaiat, lakukan segala cara supaya mereka berbaiat. Kalau tidak, bunuh. Siapa itu yang 2 orang itu? Yang 2 orang itu, satu adalah Abdullah bin Zubair dan yang satu adalah Husain bin Ali. Pesan ayahnya, di antara 2 orang ini, Husain yang paling bahaya. Karena dia cucu Nabi. Dia orang yang sempurna. Dia orang memiliki kemuliaan-kemuliaan. Kalau dia yang maju, habis kok. Disinilah Imam Husain alaihissalam menyifati kondisi semacam itu. Kalau masalah kezaliman itu adalah pembunuhan kepada orang-orang soleh, yang dilakukan oleh Yazid saat itu belum ada pembunuhan terhadap orang-orang soleh. Mungkin kalau kejadian 1-2 kasus mungkin. Tapi yang terjadi pada zaman Muawiyah. Berapa banyak sahabat Nabi yang dibunuh oleh Muawiyah? Sahabat Nabi ya. Sahabat Nabi sekaligus sahabat Imam Ali bin Abi Thalib. Amr bin Al-Hamaq dibunuh. Hujur bin Adi dibunuh. Siapa yang membunuh? Muawiyah. Yazid belum. Kenapa Imam Husain mengatakan hal ini justru di masa Yazid? Karena yang disebutkan oleh Imam Husain bukan masalah kezaliman kepada orang lain dalam bentuk menumpahkan darahnya atau mengusir seseorang. Tetapi pada masa Yazid, kebenaran betul-betul dipasung. Betul-betul dipasung. Sehingga kalau seandainya Imam Husain
berbaiat kepada Yazid dan mau mengikuti apa yang ada pada saat itu, fa'alal islamis salam idh buliyatil ummatu bira'in mithli Yazid. Islam tinggal dikatakan goodbye. Selamat tinggal Islam. Nggak akan ada yang tersisa dari Islam ketika pemimpinnya adalah Yazid. Ini yang disampaikan oleh Imam Hussein alaihissalam kepada umat, bahwa aku tidak bisa hidup bersama dengan orang-orang zalim. Ini kejadian yang ada saat ini karena orang-orang zalim yang berkuasa. Zulm apa wahai Imam? Kezaliman karena orang-orang yang sekarang berkuasa ingin menghapuskan kebenaran. Saya tidak tahu sejauh mana kesahihan riwayat yang sering mungkin kita dengar bahwa ketika kepala Imam Hussein, kepala suci putra Fatimah, ketika kepala suci putra Fatimah Imam Hussein diletakkan di hadapan Yazid, Yazid dengan tongkatnya memukul-mukul mulut Imam Hussein alaihissalam, mulut yang dulu sering dicium oleh Rasulullah. Dipukul-pukul sambil bersenandung dengan bait syair. La'ibat Quraisyun ila akhirih. Ini permainan Quraisy. Tidak ada yang namanya wahyu. Tidak ada nabi mursal wala wahyun nazal. Tidak ada nabi yang diutus, tidak ada wahyu yang turun. Sejauh mana kebenaran riwayat ini? Tapi jika itu benar menunjukkan bahwasanya Yazid memang tidak meyakini adanya Islam. Yazid tidak meyakini adanya risalah. Kalau seandainya seorang yang tidak meyakini risalah berada di pucuk pimpinan masyarakat yang meyakini risalah, disalahkan, dihapuskan oleh dia. Sudah pasti. Itu sudah pasti. Kalau kita melihat sejarah penyimpangan yang terjadi dalam tubuh umat Islam semenjak wafatnya Rasulullah, penyimpangan itu terjadi pelan-pelan, sedikit demi sedikit, tidak langsung. Tidak seperti kita membolak-balikan tangan kita. Pelan. Berlangsung selama sekian puluh tahun. Setelah sekian puluh tahun baru kita lihat ada orang yang sholatnya bersedekap, ada orang yang tidak bersedekap. Pasti salah satunya ada yang salah. Nggak mungkin dua-duanya benar. Ada yang salah satunya mengusap kaki, yang satunya menyiram kaki waktu sholat, waktu wudhu. Pasti ada salah satu di antara keduanya yang salah, atau dua-duanya salah. Kalau dua-duanya benar nggak mungkin. Ini kan penyimpangan. Siapa yang menyimpang? Wallahu alam. Kita tidak bicara siapa yang menyimpang, tapi penyimpangan itu terjadi. Pembagian Baitul Mal juga penyimpangan-penyimpangan terjadi. Penggunaan harta kaum muslimin. Ini terjadi pelan-pelan. Tetapi pada masa pemerintahan Yazid sepertinya sudah menyiapkan sebuah agenda dipercepat kehancuran Islam. Jadi bukan penyimpangan lagi, dibalikkan Islam. Itulah yang dikhawatirkan oleh Imam Hussein alaihissalam. Sehingga dengan pasukan yang sedikit, dengan kekuatan yang tidak banyak secara zahir, beliau melawan. Tidak. Mengatakan tidak. Hayhat bin nazillah. Tidak mau tunduk kepada Yazid. Apapun juga tantangan dan ancaman yang mungkin diberikan. Apapun juga yang mungkin akan dihadapi oleh Imam Hussein siap. Apapun. Saya mengatakan apapun itu bukan basa-basi. Imam Hussein itu, saya pernah membaca sebuah analisa, dan analisanya menurut saya layak untuk dipikirkan. Analisanya mengatakan begini, sebenarnya Yazid itu tidak memerintahkan untuk membunuh Imam Hussein. Yazid itu memerintahkan pasukannya untuk memaksa Imam Hussein berbaiat. Dengan cara apapun. Tugas mereka mengambil baiat dari Imam Hussein untuk Yazid. Salah satunya adalah dengan melemahkan jiwa dan semangat juang Imam Hussein. Diusahakan secara psikologis Imam Hussein berada pada titik nadir. Orang kalau sudah sampai kepada sebuah titik, ini disebut titik nadir, dia bisa diombang-ambingkan. Sudah tidak punya pegangan. Dia sudah bukan orang yang sebelum itu. Sudah sampai pada titik itu. Orang yang penyabar, orang yang selalu senyum ya, pada orang ramah, diganggu terus. Diganggu.
Apa yang terjadi lama-lama? Sampai pada titik nadir, dia akan menjelma menjadi orang yang beringas dan buas. Kepada orang yang menzalimi tentunya ya, bukan pada orang lain, pada orang itu. Lalu di mata orang itu, dia mengatakan ini orang yang asalnya ramah menjadi seperti ini. Kenapa? Dia sudah sampai pada titik nadir. Upaya yang dilakukan oleh pasukan Yazid adalah supaya Imam Husain sampai pada titik nadir. Sehingga kegigihan imam untuk tidak berbaiat akan runtuh. Mau berbaiat. Caranya dihauskan. Caranya disiksa mentalnya. Dengan cara apa? Anaknya dibunuh di hadapannya Ali Akbar. Dicincang-cincang. Bukan dibunuh biasa, dicincang-cincang. Ini kita ngomongnya gampang. Tapi coba kita bayangkan. Di dalam maktal itu disebutkan qata'uhu irban irba. Dicincang. Imam Husain ketika Ali Akbar syahid. Terpukul. Bagaimana tidak terpukul? Anak. Jangan terbunuh. Anak meninggal saja. Mungkin kita pernah menyaksikan tetangga kita, kah saudara kita, kah punya anak meninggal. Dia terpukul. Sedih. Apalagi ini anak yang sangat mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kata Imam Husain, ya Allah, ketika Ali Akbar pergi ke medan perang, ya Allah, sekarang ini yang sedang pergi ke medan perang adalah orang asbahun nas. Orang yang paling mirip dengan kekasihmu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Parasnya mirip, cara berjalannya mirip, tutur katanya mirip. Apalagi, kata Imam Husain, kalau kami merindukan Rasulmu, kami menatap dia. Sekarang anak ini yang pergi. Lalu kemudian anak itu terbunuh. Bukan hanya terbunuh. Irban irba. Dicincang. Irban irba itu dalam bahasa Arab ya. Kalau antum lihat ada daging. Antum pukulkan pisau atau golok ke daging itu. Kalau cuma sekali itu bukan irban irba. Tapi kalau dipukulnya puluhan kali, ratusan kali itu namanya irban irba. Dicincang. Qata'uhu irban irba. Dan Imam Husain terpukul. Karena itu ketika Ali Akbar syahid, beliau mendatangi jasad Ali Akbar, memeluk Ali Akbar. Lama dipeluk, menumpahkan segala derita hatinya. Seakan-akan ingin mengatakan, wahai Akbar, kepergianmu betul-betul membuat ayahmu ini lumpuh. Orang-orang yang ada di pasukan Ibnu Ziyad bergembira. Kenapa? Husain sudah mati melihat anaknya yang terbunuh. Zainab dari kemah melihat seperti itu, segera lari dari kemah untuk menuju kepada Abu Abdillah dan menggoncang tubuh Abu Abdillah. Husain, bangun. Ini musuh-musuh pada melihatmu. Mereka menyangka kau sudah terbunuh. Kalau mereka, ini bisa membuat orang-orang yang ada di perkemahan menjadi runtuh semangatnya. Imam Husain bangkit. Memegang tangan Zainab, dibawa ke kemah. Lalu mengatakan kepada anak-anak muda Bani Hashim, wahai Bani Hashim, wahai pemuda Bani Hashim, ya syabab Bani Hashim, ambil saudara kalian Ali Akbar bawa ke kemah. Imam Husain nggak bisa ngangkat sendirian. Kenapa? Badannya hancur. Nggak mungkin badan hancur diangkat oleh satu orang. Beberapa orang mengangkat di bawah. Dilemahkan mentalnya. Tidak cukup dengan itu. Anaknya yang masih kecil, Ali Asghar, dihauskan. Anak kecil ya, dihauskan berhari-hari. Lalu kemudian Imam Husain mengangkat Ali Asghar, meminta air untuk Ali Asghar. Urusan kalian dengan aku, bukan dengan anak-anak ini. Beri air. Seberapa sih butuh air anak ini? Sesendok aja udah cukup. Yang penting bisa membasahi kerongkongannya, kasih. Apa yang terjadi? Jawabannya apa? Apakah mereka memberikan air? Lah. Yang mereka berikan justru malah sebuah anak panah beracun yang bermata tiga. Riwayatnya mengatakan menyembelih itu. Panah itu menyembelih leher Mungil Ali Asghar. Masuk dari sebelah sini, keluar sebelah sini. Di mana? Di tangannya. Dengan Imam Husain. Orang biasa tidak mungkin akan bisa menahan derita seperti itu. Nggak mungkin bisa. Tapi Imam Husain malah menanggung derita tersebut.
Ada sebuah riwayat mengatakan begini, ada seorang yang ditangkap oleh Mukhtar As-Saqafi. Ketika ditangkap kemudian ditanya, coba ceritakan tentang hari itu. Dia bertanya, bagian mananya yang kau mau? Dia yang nanya pas Mukhtar As-Saqafi atau komandan-komandannya Mukhtar. Bagian mana yang ingin aku ceritakan pada peristiwa Karbala? Ceritakan di mana engkau menyaksikan Husain yang sangat menyayat hatimu. Kau musuhnya Husain. Pernahkah engkau merasa iba kepada Husain di hari itu? Kata dia, iya. Satu kali aku pernah merasa iba kepada Husain di hari itu. Kapan? Yaitu ketika aku menyaksikan Husain membawa tubuh bayinya yang masih berusia 6 bulan. Dalam keadaan bayi itu sudah lehernya sudah terbelah. Sudah tidak bernyawa lagi. Lalu Husain dengan bayi itu dari medan perang, dia menuju ke kemah. Ingin memberikan anak itu kepada istrinya, Rubab. Tapi bagaimana? Ini beberapa menit yang lalu anak ini masih hidup. Sekarang mau diserahkan dalam keadaan sudah meninggal. Dalam keadaan leher yang menganga seperti itu lukanya. Husain kembali lagi ke medan. Tapi dia harus membawa anak itu ke kemah. Husain kembali lagi ke kemah dan aku melihat dia tidak mampu untuk membuka pintu kemah. Kembali lagi ke medan. Beberapa kali Husain melakukan itu. Aku tidak tega melihat Husain. Akhirnya Imam Husain ke belakang dengan pedangnya beliau menggali lubang dan diletakkan tubuh Ali Asgar di situ dimakamkan. Lalu mengatakan pada Zainab, Zainab kasih tahu Rubab, kalau tanya anaknya mana itu ada di belakang. Ini yang dihadapi oleh Imam Husain. Kalau orang biasa, langsung ya sudah, nyerah. Aku bayat pada Yazid. Bukan sekali, 1000 kali aku bayat. Jadi upayanya adalah untuk sampai kepada titik nadir yang tidak pernah mereka dapatkan titik nadir itu. Imam Husain mengatakan, hayhat min nazillah. Pantang hina, tidak mau hina. Ikhwan, derita Karbala, derita abadi. Bagaimanapun kita mau menceritakan seperti apa, tidak mungkin akan ada habisnya. Kita sudah mendengar kisah Karbala, sudah hafal kisah-kisah yang diceritakan oleh guru-guru kita. Tapi kita suka untuk mendengarnya, dan mendengarnya. Bahkan kita dari rumah niat ke sini untuk nangis. Ingat niat kita dari rumah untuk menangis. Karena siapa saja yang menangisi Al-Husain, maka dia akan mendapatkan surganya Allah. Ya Allah, di malam ini izinkan kami untuk menangis, ya Allah. Ya Allah, jadikan mata kami ini mengeluarkan air mata. Jangan sampai kering di malam ini. Kami ingin Fatimah menyaksikan bahwa ada air mata yang keluar dari mata kami. Menangisi putranya Al-Husain. Nggak tahu apa yang bisa dikatakan. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada Zainab ya. Imam Husain itu orang laki. Saya beberapa waktu yang lalu melihat sebuah tulisan menarik sekali. Sayang kalau saya tidak bagi pada antum. Di tulisan itu dikatakan bahwa ada 2 hal yang membuat Imam Husain tidak kuat. Tidak kuat untuk menanggungnya. Yang satu adalah penghinaan. Penghinaan Imam Husain tidak bisa menerimanya. Orang yang menghina Imam Husain langsung dikutuk oleh Imam Husain pada saat itu. Karena menghinanya juga menghina ibunya Fatimah Az-Zahra. Ketika Imam Husain dalam keadaan akan meminum dan dalam keadaan kehausan, ada satu orang dari pasukan Ibn Ziyad mengatakan, biarkan dia mati kehausan, ini putra Fatimah. Langsung Imam Husain mendoakan pada Allah, ya Allah, hukum dia dengan rasa haus yang mencekik. Di saat itu pula Allah Subhanahu wa taala menghukumnya dan dia kehausan. Minum air dan tidak pernah bisa menghilangkan rasa dahaga sampai mati dia kekenyangan air. Satu, penghinaan beliau tidak bisa menolak. Tidak bisa menerimanya.
Yang kedua yang tidak bisa beliau terima adalah jika ada orang yang mengusik keluarga beliau. Jika ada orang yang kurang ajar kepada keluarga beliau, beliau tidak bisa untuk menerimanya. Makanya di dalam ziarah Nahiyah Muqaddasah, ziarahnya Imam Mahdi alaihi salam, di situ disebutkan bahwasanya Imam Mahdi mengomentari dan menceritakan kronologi yang ada di peristiwa Asyura, di peristiwa Karbala. Lalu beliau menceritakan bahwa pada saat Imam Hussein terjatuh dari kudanya, ikhwan, ini hanya ada di dalam ziarah Nahiyah Muqaddasah. Karena itu saya mau mendorong antum semua untuk membaca ziarah Nahiyah Muqaddasah dengan terjemahnya kalau memang sudah ada yang menerjemahkan, untuk mengetahui seberapa dahsyatnya peristiwa hari itu. Kalau kita seringkali mendengar bahwasanya tubuh Imam Hussein diinjak-injak oleh kaki kuda. Ketika Imam Hussein sudah terbunuh, yang kita seringkali mendengar di kitab-kitab Maqatil juga ada itu, di kitab Maqtal ada. Maqtal Luhuf ala Qatlat Tufuf punya Sayyid Ibn Tawus ada kisah ini, bahwa Umar bin Sa'ad memerintahkan 10 orang minimalnya untuk menginjak-injak tubuh Imam Hussein dengan kaki kuda mereka. Sampai remuk tubuh Imam Hussein. Itu yang kita baca. Tapi dalam ziarah Nahiyah Muqaddasah disebutkan ada satu lagi kisah. Tubuh Imam Hussein diinjak-injak oleh kuda. Sebelum Imam Hussein syahid, beliau masih bernyawa. Dalam keadaan beliau terjatuh di tempat pembantaian, siap untuk dibantai oleh Shimir bin Dzil Jausyad. Pada saat itu ada kuda-kuda yang menginjak tubuh putra Fatimah. Saudara-saudaraku, yang diinjak bukan seorang yang sudah mati, masih hidup. Dan yang menarik adalah dalam keadaan yang seperti itu, mata Al-Husain tertuju kepada perkemahan. Seakan-akan beliau melihat apa yang terjadi di kemah. Ketika beliau melihat Shimir akan orang-orangnya Ubaidillah bin Ziyad akan menyerang kemah Imam Hussein, beliau berseru, "Hei, jangan kalian serang, itu aku masih hidup." Beliau tidak bisa menerima ada orang yang akan menghina dan melecehkan keluarga beliau. Tapi apa yang terjadi? Zainab menyaksikan dua-duanya. Bukan hanya menyaksikan, tapi juga mengalami dihina dan dicaci. Diseret-seret dari satu kota ke kota yang lain. Zainab bukan hanya dia mempersembahkan anak-anaknya di jalan Al-Husain, tapi juga mempersembahkan harga dirinya. Salamualaikum ya ahlal bait. Bagaimana kita bisa menerima putri-putri Rasulullah diarak dalam keadaan kerudung mereka yang tercopot? Bagaimana kita bisa menerima putra-putra Rasulullah tubuh-tubuh mereka terkapar di padang Karbala? Bagaimana kita bisa menerima bahwa bibir-bibir suci putra-putra Rasulullah harus kehausan? Ini semua dilakukan oleh Imam Hussein demi menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Karena itu, kita semua yang hadir di majlis Imam Hussein, wallah, salah satu hal yang harus kita pelajari dan harus kita dapatkan, yang harus dimiliki oleh setiap Syi'i yang hadir pada acara-acara Imam Hussein, baik hadir secara offline atau online, satu hal yang harus dimiliki, yakni dia harus menerima apa yang diajarkan oleh Imam Hussein. Bukan hanya menerima sebagai wacana, menerima dalam jiwa, mempraktekkan dalam dirinya, hidup dengan itu. Sehingga apa yang diperjuangkan oleh Imam Hussein dalam membela kebenaran, dalam membela keadilan, dalam melawan kezaliman tidak sia-sia. Setiap dari kita yang mempelajari Asyura, yang mempelajari Karbala, yang mempelajari perjuangan Imam Hussein alaihissalam, harus bukan hanya memekikan dengan lisan, tapi juga dalam hati kita dan jiwa kita sebuah pekikan abadi, labbaik ya Hussein, labbaik ya Hussein, labbaik ya Hussein.
Semoga pekikan kita betul-betul pekikan yang keluar dari jiwa kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengantarkan dengan cepat kedatangan Maulana sahibul asri wal zaman ke tengah-tengah kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan azab kita di malam ini sebagai azab yang diterima dan diberi pahala yang berlimpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jika engkau berkenan menerima azab kami, jika engkau berkenan menerima tetesan air mata yang kami kucurkan di malam ini, jika engkau berkenan menerima guncangan duka di hati dan dada kami malam ini demi kesedihan kami atas musibah Abu Abdillah Al-Husain, ya Allah, berikan pahalanya terlebih dahulu untuk kedua orang tua kami. Ya Allah, kalau bukan karena orang tua kami, kami tidak akan mengenalmu. Kalau bukan rezeki halal yang dibawa oleh ayah kami, jika bukan air susu halal yang diberikan oleh ibu kami, jika bukan karena guru-guru kami yang mengajari kami untuk mengenalmu, kami tidak akan pernah mengenalmu. Kami tidak akan pernah mengenal Rasulmu. Kami tidak akan pernah mengenal Husainmu. Ya Allah, rahmati mereka semua. Panjangkan usia mereka yang masih hidup. Berikan mereka umur yang panjang, kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Allah, kami serahkan urusan kami semua kepadamu. Ya Allah, percepatlah kedatangan sahibul asri wal zaman. Ya Allah, bebaskanlah bangsa Palestina dari cengkeraman kaum Zionis Israel. Ya Allah, persatukan umat Islam, persatukan umat Islam, persatukan umat Islam. Ya Allah, kuatkan kami semua dalam menghadapi musuh-musuh kami. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.